Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisma dengan NIM 19070313. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ilham Dulfahmi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Adapun pertanyaan pertama yaitu, jelaskan mengapa pendekatan ekologis dan pendekatan administratif penting dalam mengelola kawasan pesisir. Jadi pemanfaatan dan pengelolaan daerah pesisir yang dilakukan oleh suatu masyarakat maupun sebagian daerah belum memenuhi ketentuan pemanfaatan sumber daya alam, baik itu secara lestari ataupun secara berkelanjutan. Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi dan kelestarian pesisir dan juga lingkungannya. Penyebab degradasi kondisi daerah pesisir secara tidak langsung juga disebabkan oleh pengelolaan sumber daya alam di hulu yang berpengaruh terhadap muara di pesisir. Kebijakan reklamasi yang tidak berdasarkan kepada analisis dampak di lingkungan pada beberapa daerah juga berpengaruh terhadap ekosistem di pesisir. Perizinan pengembangan usaha bagi kalangan dunia usaha selama ini sebagian besar menjadi kewenangan pusat, kadangkala dalam pemberian izin tersebut tanpa memperhatikan kepentingan daerah dan masyarakat setempat. Pertanyaan kedua, kemiskinan masyarakat pesisir dipengaruhi oleh faktor budaya struktural dan faktor alam. Jelaskan maksud faktor ketiganya. Jadi jawabannya adalah suatu hal yang menjadi penyebab utama bagi munculnya suatu kemiskinan yang dihadapi oleh nelayan adalah keterbatasan teknologi yang terbatas. Maka ketergantungan terhadap musim menjadi sangat tinggi dan wilayah tangkapnya juga sangat terbatas. Akibatnya hasil tangkapan juga terbatas. Faktor struktural yaitu sebuah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi masyarakat tidak dapat menikmati kekayaan tersebut. Selanjutnya, penggusuran atau pembersihan lahan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah sehingga menyebabkan masyarakat sekitar tidak memiliki tempat tinggal dan juga akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Faktor alam yaitu misalnya faktor cuaca tidak mendukung untuk melakukan penangkapan oleh nelayan sehingga menghambat aktivitas nelayan untuk bekerja. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah efektif apa saja yang diperlukan dalam masyarakat pesisir? Wilayah pesisir menjadi sangat penting bagi negara-negara yang mempunyai wilayah pesisir. Seiring dengan perkembangan pembangunan yang terkandung di dalam wilayah pesisir sangat beragam. Sumber daya tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Sejumlah desa pesisir merupakan objek pembangunan dan pengembangan yang seyogyanya dilaksanakan oleh pemerintah bersamaan dengan masyarakat. Pertanyaan keempat, perbedaan peran Panglima Laut sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jadi peran Panglima Laut pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki dua tugas, yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut pajak dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan yang ada di Aceh. Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, Panglima Laut yang merupakan warisan Endatu masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh. Tetapi seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada masa penjajahan kemerdekaan dan pada pasca kemerdekaan dan pasca MOU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas wewenang Panglima Laut. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Panglima Laut mulai bergeser menjadi yang pertama, yaitu sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut, atau dalam istilah hukum adat laut disebut dengan mepayang, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Kenyataan demikian membuat Panglima Laut tetap pertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat laut dan masih sangat dihargai oleh masyarakat nelayan di Aceh. Pertanyaan kelima, jelaskan alasan dibentuknya Perlindungan Irwan
Ikhwan Iba di Raja Ampat, Papua Barat. Masyarakat adat Kawi Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam perairan, terutama biota laut seperti teripang, lobster, kima, dan penyu dengan tradisi adat Sasi. Tokoh adat KW yaitu Martin Ayelo di Waisai menyatakan bahwa sangat banyak masyarakat di luar sana yang datang mengambil hasil laut di Pulau Wayang yang merupakan suatu tempat ataupun destinasi wisata di dunia. Pertanyaan terakhir, bagaimanakah sejarah lahirnya tradisi Mane? Tradisi Mane apabila di Indonesia kan menjadi kebersamaan ini memang lebih menekankan pada posisi kebersamaannya. Tradisi ini sendiri konon sudah berdiri sejak abad ke-17, bermula ketika Pulau Nanusa diguncang gempa bumi dan tsunami. Dahsyatnya tsunami itu kemudian memisahkan ketiga pulau yang sebelumnya saling berhimpitan, yakni Pulau Karakelang, Pulau Intata, dan Pulau Malo. Di antara ketiga pulau yang akhirnya terpisah akibat tsunami itu terdapat Nyare, yaitu perairan dangkal yang ketika air sedang surut dapat dilalui dengan hanya berjalan kaki. Karena dahsyatnya bencana tersebut, di samping berdampak pada terpisahnya kepulauan itu juga menimbulkan dampak psikologis, yakni penduduk trauma untuk berlayar ke tengah lautan untuk menangkap ikan. Akibatnya, penduduk pun kekurangan pangan, karena memang nelayan adalah satu-satunya profesi mereka pada keadaan saat itu. Keadaan inilah yang kemudian membuat sang ketua adat berinisiatif melakukan profesi Mane agar penduduk yang masih trauma itu tetap dapat menangkap ikan tanpa harus melaut ke tengah samudra. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.